Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, remaja Naposo Pulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semuanya, karena kita akan mulai ibadah pertanyaan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, termasuk tempat duduk kita, biar kita nyaman bisa melakukan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu kita awali dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu, memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa, melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan malam hari ini, yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 11. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari buku ND nomor 723 ayat 1. Tuhan maringanan dia diri kondang marar gabei Tumpogos pedison manang sonang tahe marsiga tuho sasude Molan hoi hutondang bedito Togu matu nature. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami untuk menjalani hari-hari kami terlebih di dalam satu hari ini. Engkau menyertai kami Tuhan tetap dalam keadaan sukacita. Begitu juga pada kali ini ya Tuhan, kami tetap bersukacita untuk melaksanakan pertanyaan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan agar kami bisa mengerti dan bisa menerapkan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sukacita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakannya bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum Tuhan yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin sedikit banyak dari kita sudah pernah mendengar istilah kasih di dalam Alkitab. Di dalam ajaran Kristen sendiri, kasih ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah storge, eros, phileo, dan agape. Storge adalah kasih yang tulus dari orang tua kepada anak-anaknya
Begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada eros. Eros artinya kasih asmara antara pria dan wanita. Artinya ada kasih yang merujuk pada keinginan atau perasaan untuk saling memiliki. Yang ketiga ada phileo. Phileo artinya kasih sayang yang sejati antara sahabat dekat. Biasanya kasih ini tidak mempunyai hubungan sedarah, tapi kasih ini melebihi hubungan persaudaraan. Yang keempat adalah agape. Agape artinya kasih sayang yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Seringkali disebut dengan kasih yang benar-benar dicurahkan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, apabila kita kaitkan kepada firman yang menyapa kita pada malam hari ini, ada 3 objek mengasihi firman Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah adalah perintah yang pertama dan terutama yang harus kita lakukan. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga diwajibkan untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama yang baik kepada kita mungkin hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi bagaimana kita mengasihi sesama kita yang jahat kepada kita? Tentu hal ini sangat sulit. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan kita tetap harus mengasihi sebagai bentuk tanggung jawab kita karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri memang sering terlupakan karena memang tidak secara langsung Alkitab mengajarkannya. Namun mengasihi diri sendiri bukan berarti untuk mementingkan kepentingan diri sendiri atau egois atau bisa juga egosentris, tetapi lebih kepada penerimaan diri. Karena masih banyak orang yang tidak bisa menerima kondisi atau situasi yang dihadapinya, baik itu kondisi fisik, latar belakang keluarga, ekonomi, kemampuan kita yang tidak sama dengan orang-orang lain, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam firman ini secara umum dalam perikop menjelaskan bahwa Yesus menegur orang-orang Farisi yang berlaku munafik. Mereka merasa sudah sempurna dengan melakukan hukum Taurat. Padahal ada hal yang terpenting yang mereka lompati, yang mereka abaikan, yaitu kesetiaan, keadilan, dan yang terutama cinta kasih. Dari hal ini dapat kita tangkap kalau Yesus tidak pernah menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak benar. Apalagi seperti tuduhan yang dilayangkan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus. Begitu juga Yesus juga mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah mutlak yang diberikan Allah kepada manusia. Namun perlu kita ketahui di sini bahwa dengan datangnya Yesus Kristus turun ke dunia melalui proses inkarnasi, disitulah hukum Taurat itu digenapi. Nah, dengan ajaran yang demikian, akhirnya Yesus dikucilkan oleh banyak orang, terlebih orang-orang Farisi dan ahli-ahli hukum Taurat. Karena mereka menganggap bahwa dengan kedatangan Yesus, hukum Taurat akan hilang, akan semakin dilupakan. Dan orang akan goyah imannya dan akan melupakan hukum Taurat. Nah, eksposisi dari firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini, apabila kita bagi dalam ayat 37 dan 38, ada hal yang menarik yang bisa kita dapatkan. Bahwa dalam tulisan ini Matius menulis kata segenap hingga 3 kali. Nah, tujuan penggunaan kata segenap di sini untuk menekankan keseluruhan diri tanpa pengecualian. Segenap hati ini sangat berbeda dengan setengah hati. Namun akan ada kemiripan dalam aplikasinya. Kalau pada setengah hati, di situ ada unsur keterpaksaan. Namun kita tetap melakukannya. Kita bisa setiap minggu datang ke gereja. Kita bisa mengikuti pertangyangan setiap minggu. Tapi di situ ada unsur keterpaksaan.
Nah, yang mau ditekankan oleh Yesus di sini adalah sepenuh hati. Artinya kita memang betul-betul melaksanakannya dengan ikhlas. Yaitu tentunya dengan mendasari semua yang kita lakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kata segenap ini artinya kita mengasihi Allah dengan sepenuhnya, tanpa membagi-baginya dengan hal-hal yang lain. Seperti kita mengasihi Allah juga mengasihi duniawi. Kita mengasihi Allah juga mengasihi uang. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi hanya bisa kita lakukan ketika kita mengenal Allah dengan benar dan jelas. Terkhusus tentang penebusan yang Allah lakukan melalui kayu salib. Artinya bagaimana kita benar-benar melakukan sepenuhnya. Kalau kita analogikan sebagai sebuah gelas, ibarat sebuah gelas yang diisi air, dia diisi air dan diisi dengan kerikil. Akhirnya air itu tampak penuh, namun sebenarnya tidak, karena separuhnya adalah ruang yang digunakan oleh kerikil-kerikil itu. Kemudian untuk itu marilah kita teliti apakah masih ada kerikil-kerikil di dalam hati kita untuk dalam aplikasi yang kita lakukan seakan-akan kita betul-betul melakukannya dengan benar, dengan baik. Tetapi hati kita menunjukkan atau ada keterpaksaan. Kalau masih ada, mari kita segera buang kerikil-kerikil itu. Kalau ternyata sulit sekali, itu karena kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita membutuhkan bantuan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kemudian pada ayat yang ke-39 dan 40, ini menjadi refleksi juga bagi kita. Untuk bagaimana mewujud nyatakannya bila kasih mengasihi sesama ini dikontekstualisasikan dalam kehidupan kita saat ini. Tentunya dengan mengasihi sesama kita, itu adalah perwujudan dari kasih Allah kepada kita. Dan mengasihi di sini juga bukan hanya sekedar perasaan belaka atau perkataan belaka, namun harus diwujud nyatakan dalam tindakan dan perkataan. Kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudari kita di dalam Kristus, di dalam komunitas, pekerjaan, kampus, di gereja, terkhusus di dalam keluarga kita. Kita bisa saling mengajar, menguatkan, saling mendukung, dan menegur. Kasih yang kita berikan adalah kasih yang lembut sekaligus tegas dan suportif. Kita bahkan didorong untuk saling mengasihi, untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bukankah ini hal yang mustahil? Namun memberi kasih kepada orang lain bisa terasa sulit memang dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Karena apabila kita meneladani ketika Allah terlebih dahulu mengasihi kita, kita akan dimampukan untuk melakukan hal tersebut, yaitu mengasihi musuh-musuh kita. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini menjadi relevan dengan apa yang disampaikan Yesus di akhir perjalanannya, yaitu di mana Yesus memberitakan atau memberikan kepada murid-muridnya apa yang dia sebut sebagai perintah baru. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Hal itu diulang dengan 3 kali, yaitu perintah itu sederhana namun sulit. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai sebuah gereja dan jemaat yang diberkati seharusnya memiliki kasih persaudaraan sebagai landasan utama. Jangan menjadi sebuah ikatan yang eksklusif, yang hanya sebatas pada dinding atau sekat-sekat yang justru semakin bertolak belakang dari pesan kasih yang hendak disampaikan Allah kepada kita. Pada kenyataannya, Alkitab juga banyak bercerita mengenai kasih, dan ini menggambarkan betapa pentingnya kita sebagai umat Kristus selalu hidup di dalam kasih. Kasih persaudaraan merupakan sebuah bukti apakah kita memang sudah betul-betul mengenal Tuhan yang kita sembah
Artinya ketika kita memang sudah mengenal Tuhan kita, artinya ketika kita memang sudah merasakan, menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi kita, kita dimampukan untuk menjadi saluran kasih kepada sesama kita. Nah, dalam firman ini akhirnya memberikan suatu pemahaman baru bagi kita bahwa kasih ini adalah akar dan sumber dari semua kewajiban kita sebagai orang Kristen. Seperti di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh Alkitab, hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, bahkan Injil sendiri, ini menunjuk kepada kasih yang merupakan buah iman dan bahwa kita mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Semua hukum-hukum yang lain, semua perintah-perintah yang lain, itu semua adalah penjabaran dari hukum kasih yang terutama dan utama. Karena dari sini kita mengetahui juga bahwa kasih Allah adalah kegenapan hukum Taurat dan tujuan hukum adalah kasih. Dari sini kita akan menyadari bahwa kekuatan yang terbesar di dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Banyak hal mungkin yang menjengkelkan, yang melelahkan, dan mungkin dari orang-orang yang kita temui, kita ingin menghindar dari situasi tersebut. Namun, di sini kita bisa melakukannya ketika semua itu dilandaskan dengan kasih. Karena kasih membuat cara pandang yang berbeda. Merawat suami atau istri atau anak atau keluarga yang lain yang menderita sakit bukanlah suatu beban karena kita lakukan dengan kasih. Mendampingi anak belajar meski lelah bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk atau tugas-tugas dari kampus yang begitu banyak bukanlah suatu beban karena kita melakukannya dengan kasih. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman ini menjadi jelas bagi kita bahwa kita diajak untuk saling mengasihi Allah dan juga kita mengasihi sesama kita. Maka dari itu, mari kita berseru untuk memohon kepada Tuhan untuk senantiasa memenuhi hidup kita dengan berkat kasih-Nya sehingga kita juga dimampukan untuk menjadi orang-orang saluran kasih kepada seluruh umat di dunia. Mintalah pertolongan dari Roh Kudus supaya kita mampu membagi kasih kita kepada sesama. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri karena itu mustahil. Belajar berempati terhadap sesama dengan menunjukkan apa yang kita terima dari Allah dan kita membagikannya bagi mereka. Kasih yang sudah kita terima tidak boleh disembunyikan, tetapi harus dinyatakan, dipancarkan kepada orang lain supaya mereka juga bisa merasakan kasih yang sejati dari Allah. Jadilah saluran kasih dari Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan malam ini, yang masih setia memegang firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau betul-betul mengasihi kami dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Karena itu Engkau ingatkan untuk juga mengasihi Engkau dalam setiap tingkah laku hidup kami ataupun setiap kegiatan-kegiatan kami. Agar kami tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau. Begitu juga Tuhan, Kau mengajarkan kami melalui firman-Mu pada malam hari ini untuk setia, untuk mampu mengasihi sesama kami. Baik itu dari keluarga kami, orang-orang terdekat kami, begitu juga kolega-kolega kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Di atas semuanya itu kami adalah makhluk yang penuh dengan dosa, hapuskanlah itu Tuhan agar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 471. Kita mulai dari ayat pertama
dan kita mengumpulkan persembahan di dalam sukacita. Pilih Yesus dongaki lau mango lo ibana namuru labaku do ibana di hongoluku rodi ajalu Yesus diho amate mangolu di hongoluku rodi ajalu Yesus diho amate Luku uban upani lau mango loi hatana ihongoluku rodi ajalu Yesus diho amate mangolu di hongoluku rodi ajalu Yesus diho amate mangolu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Demikian ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam, salam sehat semuanya. Tuhan memberkati. Amin.